analisa kebijakan Prabowo. Harus kita hormati, saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima. Prabowo dan Pak Gibran selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini, mari kita melihat bagaimana analisa kebijakan Prabowo di saat dia menjabat presiden. Kasus pasukan TNI rahasia yang memburu OPM, hebatnya Pandawa Kostrad yang jarang terekspos. Sekelompok prajurit TNI dan Polri kini masih memburu kelompok OPM demi menumpas pemberontakan OPM di tanah Papua. Kebijakan Prabowo di saat dia menjabat presiden. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Dan menanti arah kebijakan Prabowo, telah kita bayangkan bagaimana situasi keamanan dan bagaimana pula kekuatan keamanan. Harus kita hormati, saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja sepakat dari awal untuk menerima. Prabowo dan Pak Gibran selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak Bapak-Bapak berdua. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi bahwa Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang, maka semua pihak sudah memahami langkah apa yang akan dilakukan ketika Prabowo dilantik pada Oktober mendatang sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Untuk itu, saudara, sebagaimana analisa berbagai pihak yang dirangkum pada Opini Gino Television Indonesia tentu mana membahas dan memberlakukan serta menindaklanjuti tentang arus global dan juga bagaimana pula dalam negeri. Untuk di dalam negeri tentu saja dilakukan pembinaan atau pembenahan bagaimana situasi terakhir di ujung timur Indonesia, sebagaimana kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang kini berubah menjadi OPM, Organisasi Papua Merdeka. Tentu itu sudah menjadi duri selama ini, dan ironinya yang melindungi OPM bahkan memberikan fasilitas. Karena itu, saudara, dengan hadirnya Prabowo Subianto yang sudah berpengalaman menangani semua konflik-konflik di tanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu saja itu akan menjadi prioritas utama bagaimana dalam negeri itu aman. Setelah itu akan melakukan pembenahan hingga bagaimana pendidikan di tanah air diperhatikannya, terutama makan siang gratis dan memberikan fasilitas kepada ibu-ibu hamil. Selain itu pula diharapkan dan diminta agar benar-benar Prabowo tegas dalam memberantas korupsi. Korupsi adalah duri dalam daging negara Kesatuan Republik Indonesia. 90-an juta penduduk Indonesia mengharapkan Prabowo betul-betul tegas yang perlu diberantas, mulai dari korupsi hingga separatis yang namanya Organisasi Papua Merdeka. Kalau semula Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
takut bertindak karena melanggar HAM. Tetapi setelah seluruh dunia melihat kejadian apa yang terjadi di jalur Gaza maupun di Palestina, pembantaian puluhan ribu, itu tidak terkategori melanggar HAM. Karena itu sudah di sana adalah merupakan wilayah pendudukan atau penjajahan. Tetapi di bumi negara kesatuan Republik Indonesia yang namanya di wilayah Papua atau dulu yang disebut Irian Barat terus bergejolak dan terus bergejolak, dan memang di sanalah saatnya untuk dilirik dan ditilik olah dan strategi untuk menangani itu. Prabowo bukanlah hal yang luar biasa, dan itu merupakan hal yang biasa, sehingga janganlah kaget jika mereka dihabisi dan dilucuti. Jika kita menarik benang merah di tanah Papua selama ini, konflik terus saja terjadi. Itu bagian dari campur tangan asing, dan tak jarang para OPM mengibarkan bendera Israel di tanah Papua. Karena itu sudah saatnya Tugas Pandawa Kostrad ada yang gugur karena mendapatkan serangan gelap dari pasukan OPM, namun tak menyurutkan langkah Pandawa Kostrad untuk terus. Ali setelah dia dilantik menjadi sebagai seorang presiden, dan dia adalah panglima tertinggi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita pastikan bahwa tanah Papua akan aman damai. Namun jika masih ada lagi yang mencoba-coba, otomatis bukan lagi senjata biasa yang akan bermain, tetapi rudal pun akan dimainkan karena untuk menjaga dan membela diri atas kejahatan OPM selama ini. Negara tak boleh ada dalam negara. Karena itulah maka siap ya oleh orang-orang asing dan OPM, demikian pula negara-negara pendukungnya. Maka itu pertanda akan awas, akan ada peringatan keras. Artinya jika masih terus mencampuri urusan dalam negeri negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di tanah Papua, maka lawanmu akan Anda temukan. Artinya tak ada tempatmu lagi, dan antek-anteknya dimanapun Anda berada tentu akan menjadi target, dan hubungan internasional akan dipertajam, tidak akan pernah bisa tinggal di bumi ini lagi. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Organisasi Papua Merdeka sudah pasti tak ada tempatmu di bumi negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di Papua. Sehingga saat inilah saatnya untuk memberantas para separatis yang terus membunuh itu. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.